Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dan doa yang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga bisa menghentikan seorang pemuda yang ingin berbuat zina. Hadis ini disebutkan di dalam Musnad Ahmad nomor hadis 21.185. Hadisnya sahih. Disebutkan dari riwayatnya Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Lalu orang-orang mendatanginya, kemudian melarangnya. Mereka berkata, jangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah. Lalu ia pun mendekat, lalu duduk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kau menyukainya berzina dengan ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusan Tuhan. Nabi SAW bersabda, orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan ibu-ibu mereka. Rasulullah SAW bersabda, apa kau menyukainya berzina dengan putrimu? Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW bersabda, orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan putri-putri mereka. Rasulullah SAW bersabda, apakah kau menyukainya berzina dengan bibimu dari pihak ayah? Tidak, demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW bersabda, orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan bibi-bibi mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kau menyukainya berzina dengan bibimu dari pihak ibu? Tidak, demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW bersabda, orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan bibi-bibi mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau pada pemuda itu, lalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, jaga kemaluannya. Setelah itu pemuda itu pun tidak pernah melirik apapun. Jadi setelah itu pemuda itu tidak lagi pernah melirik apapun, sehingga yang dapat mengantarkannya pada keinginannya untuk berzina lagi. Ini nasihat yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada seorang yang mau berzina. Lembut, tajam, penuh makna, dan dapat menghentikan orang untuk berbuat zina. Padahal para sahabat sudah melarang langsung, tapi Nabi SAW menyentuh langsung ke dalam hatinya, dan ditutup dengan sentuhan beliau kepada pemuda itu, dengan ditambah dengan doa agar mengampuni dosa pemuda tersebut, dibersihkan hatinya dan dijaga kemaluannya. Ini akhlak daripada Nabi SAW ketika menasihati seseorang.
ini yang mungkin tidak akan ada tandingannya dalam hal memberikan nasihat sehingga orang tidak lagi berzina. Dan nasihat ini mungkin insya Allah bisa juga berlaku bagi wanita, dengan menyebutkan, mengatakan yang sama. Apakah dia mau berzina dengan bapak-bapak mereka? Apakah mereka mau berzina dengan anak laki-laki mereka, dengan paman mereka, dengan paman-paman mereka? Apakah mereka mau berzina dengan mereka? Sejatinya tidak ada orang yang mau berzina dengan bapak mereka, anak mereka, dan paman-paman mereka. Kenapa Nabi SAW menyebutkan berzina dengan ibunya sendiri, putrinya sendiri, bibi-bibi mereka sendiri? Karena memang sejatinya, sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara. Kaum muslimin, sesama kaum muslimin itu perumpamaannya seperti satu tubuh. Jika ada satu tubuhnya yang sakit, maka tubuh yang lain pun ikut merasakannya. Seluruh jasadnya ikut merasakannya. Ini perumpamaan kaum muslim. Jadi ketika seorang berzina dengan perempuan lain, dengan seorang perempuan, maka ia sedang berzina dengan ibu seseorang. Ia sedang berzina dengan putri seseorang. Ia sedang berzina dengan bibi seseorang. Terlebih itu muslim, maka ia sama halnya seperti menzinai daripada ibunya sendiri, putrinya sendiri, bibi-bibinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebutkan Nabi SAW sebagai penutup nasihatnya. Sebelum mendoakan, beliau sentuh pemuda tersebut, lalu ditutup dengan doa mohon ampunan kepada pemuda tersebut, pembersihan hati pemuda tersebut, dan dijaga kemaluannya. Ini akhlak Nabi SAW ketika memberikan nasihat. Tidak ujuk-ujuk langsung melarang, tidak ujuk-ujuk langsung marah, menyebutkan itu dosa besar ini, tapi beliau menunjukkan kesadaran pemuda tersebut kepada hakiki dari perzinaan yang ia lakukan, sehingga tidak ada lagi niatnya untuk melakukan itu. Bahkan untuk melirik saja pun disebutkan dalam hadis ini, pemuda itu tidak ingin lagi. Semoga ini bisa menjadi contoh kita, teladan kita dalam menasihati, dan juga menjadi pelajaran mungkin bagi kita yang mau berbuat zina atau pernah berbuat zina. Ini bisa menjadi pengingat kita untuk pertaubatan kita, untuk memohon ampun kepada Allah, dijauhi dari perkara zina. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pribadi saya sendiri. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.